Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kita masih dalam pembahasan bab munasakhat. Itu salah satu pembahasan dalam bab waris, yang itu merupakan bagian dari kitab Muamalat, dari kitabnya Syekh Al-Hajjawi, Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar Al-Muqni'. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dua bentuk dari munasakhat, di mana dalam dua bentuk itu penerima masalah yang kedua, asal masalah yang kedua, sama dengan penerima asal masalah yang pertama. Artinya mereka saling mewarisi. Sekarang bila penerima masalah yang kedua tidak saling mewarisi dengan penerima masalah pertama, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Fadhal Syekh taqra. Nah, bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in lam yarithu wa in lam yarithu ath-thani kal-awwali sahhahta al-ula wa qasamta sahma ath-thaniya ala warathatihi. Ashum ath-thani ala warathatihi. Naam. Aslu ath-thani ala warathatihi. Naam, al-asah sahm. Sah. Naam. Apabila berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, ya, apabila ahli waris yang kedua tidak mewarisi sebagaimana ahli waris yang pertama, maka kamu tasahihkan yang pertama, kemudian kamu bagi bagian daripada masing-masing ahli waris yang kedua kepada ahli warisnya. Nah, saham dari yang meninggal pada masalah pertama, bagian satu saham di masalah yang pertama dibagikan kepada ahli waris, dan yang meninggalnya ini akan menjadi masalah yang kedua dibagikan kepada ahli warisnya. Maka kemungkinan yang terjadi ini masalahnya adalah seseorang wafat, kemudian ada ahli warisnya. Sebelum dia bagi hartanya, ada salah satu ahli waris yang meninggal. Yang ahli waris yang lain tidak menerima warisan sama dengan yang dia. Warisannya dia. Yang sama sudah kita jelaskan sebelumnya. Lain tidak sama. Ya, maka bagaimana cara mengerjakannya, perhitungannya? Maka kemungkinan yang terjadi bahwasanya bagian dari ahli waris dari ahli waris kasus pertama yang meninggal dia, sehingga terjadi kasus kedua, masalah kedua, bagiannya itu tadi itu yang dibagikan kepada ahli warisnya. Seperti itu, Ustaz. Fa in qasamat Fa'in qasamat sahhatha min asliha. Ya, bila sama bagian dari ahli waris dari yang meninggal pertama dapat bagiannya umpamanya 4. Umpamanya yang 4 ini kemudian meninggal, dan pembagian ahli warisnya juga 4 juga, dibagi 4 juga. Maka dengan demikian masalahnya sudah benar karena bisa langsung dibagi. Perlu kita contohkan, Ustaz? Di mana ya habis dibagi. Kalau tidak habis dibagi, nanti berarti ada 3 kondisi. Habis dibagi, tidak habis. Kalau tidak habis, bisa jadi yang kita lakukan, kita bagian wifiq tawafuk, bagian dari salah satu bagian yang kedua tadi, ya, dikalikan dengan asal masalah. Atau kalau tidak, masalah yang kedua dikalikan masalah pertama. Sekarang kita contohkan dulu yang pertama, di mana yang habis. Seseorang wafat, seorang laki-laki wafat, ahli warisnya adalah istri. Dia punya istri.
punya satu anak perempuan yang ini anak perempuan ini bukan dari istri ini. Mungkin sebelumnya dia sudah menikah, yang jelas bukan dari istri ini. Jadi kita katakan apa ini? Anak perempuan bukan dari istri ini. Karena kalau dari istri ini berarti nanti pada kasus dia meninggal, istri ini jadi ibu. Ini tidak, dia bukan istri ini. Apa namanya? Bukan anak istri. Apa? Jelas Anda tahu maksudnya ya. Kemudian ada asobahnya satu saudara. Kandung. Kemudian di sana tadi kata muallif kita tasfihkan permasalahan yang pertama dulu. Masalah yang pertama, istri ada anak seperdelapan. Anak perempuan satu orang setengah. Dapat sisa. Berarti 2 dengan 8, 2 habis bagi 8 kan ya? Habis bagi 8, 8 aja kita tetapkan. Maka 8 bagi 8, 1. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Sisanya 3. Ya, ini permasalahan pertama. Sebelum harta dibagi, qadarullah yang ini wafat. Wafat yang anak perempuan bukan dari istrinya yang ini, dari istri sebelumnya. Wafat, maka ada ahli warisnya yang harus dibagikan. Dia wafat, ahli warisnya berarti ini suami atau istri? Suami tentunya, karena ini perempuan. Kemudian ada satu anak laki-laki. Ya, kita kerjakan pembagiannya. Suami dapat berapa saat? Seperempat ada anak. Seperempat. Dan ada anak laki-laki sisa. Nah. Berarti 4 kita jadikan asal masalah kedua. 4. 4 bagi 4, 1 untuk anak laki-laki, 3. Ya. 4 pembagiannya, sedangkan bagian saham dari yang wafat berapa di sini? Pak Ihsan? 4. Sahamnya 4. Iya. Sahamnya 4, berarti 4 dibagi 4 habis apa tidak? Habis. Habis. Kalau habis, berarti kita tetapkan aja masalahnya 8 ini. Berarti di sini 1, ya di sini 1, semuanya tetap. Maka masalahnya jadi permasalahan akhirnya harta tetap dibagi 8, istri dapat 1. Kalau di sini istri adalah ibunya, berbeda kasusnya ini. Karena berarti ibu dapat 1/6. Jadi 1/8 tambah 1/6. Nanti enggak seperti itu. Contoh yang lain nanti. Kemudian yang ini perempuan tidak dibagikan kepada suaminya 1, 3, dan saudara kandung dapat 1. Jelas? Ini yang pertama. Silakan ke muslimin difoto atau direkam dari awal. Kalau rekamannya dibagikan saja, alhamdulillah. Kita lanjut halaman selanjutnya. Ya. Fa in inqasamat sahhat min asliha. Asli Syekh wala khalas. Nah, sudah خلاص. Wa illam tanqasim وإن لم تنقسم ضربت كل ثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه
فيما ضربته فيها ومن له ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول وإن لم تنقسم namanya. Ya, Apabila tidak ada pecahan, sah. ya, tidak terbagi. Nah. Artinya kalau tadi 4 dengan 4 habis. Sah. Sekarang mungkin 5 dibagi 4. Berarti ada pecahan. Nah. Maka engkau kalikan setiap as-tsaniyah yang kedua atau yang sesuai dengan tawakufnya. Kasus yang kedua engkau kalikan. Lisahami fil ula. Bila tidak habis terbagi, kemungkinan yang terjadilah tabayun antara kasus kedua, masalah yang kedua dengan masalah pertama, itu tidak ada persekutuannya. Nah. Berarti tabayun namanya langsung dikalikan. Kalau dalam umpamanya 8 dengan 4, contohnya, papan tulisnya memunculkan lagi whiteboardnya. Nah, pas. Nah, umpamanya dalam 4 dan 8 ini. Kalau ini kan habis terbagi. Kalau tidak habis terbagi, umpamanya 10 dengan 4 kan tidak habis terbagi. 10 dengan 4 masih bisa dibagi 2. Berarti kita tetapkan nanti 4 jadi 2, berarti 10 kali 2 jadi 20. Tapi kalau tidak habis terbagi, umpamanya 10, 8 dengan 9. Ini tentu hanya satu masalah, yaitu harus 8 kali 9, berarti jamiahnya menjadi 72. Nah, seperti itu, Ustaz. Nah, kita baca dulu. Itu kau kalikan. Terus. Awifkiha, ada tawafuknya, ada persekutuannya. Bagi saham pertama. Wa man lahu syai'un minha, dan siapa yang memiliki bagian, fadribhu fima darabtahu fiha, maka dikalikan sebagaimana pengalian yang pertama. Terus wa man lahu min sani syai'un, dan siapa yang memiliki bagian yang kedua, maka dikalikan fima tarakahul mayitu, dengan apa yang ditinggalkan oleh mayit, atau wafqahu fahuwa lahu, atau ditawafukkan namanya. ya. Fahuwa lahu, maka baginya bagian tersebut. Terus Wa ta'malu fi tsaniyah fa aktsar. Kemudian dilakukan untuk yang ketiga dan ke atas atau lebih. Amalaka fi tsaniyah mal awal, sebagaimana yang kau lakukan pada ahli waris yang kedua bersama yang pertama. ya, artinya kalau wafatnya kasusnya umpamanya 4 yang wafat. Naam. Sudah 4, berarti 4 kasus akan dilakukan. Sahih. Dan para ahli waris kasus 2 bukan kasus pertama. Kasus 3 berbeda dengan kasus kedua kan pertama. Kasus keempat berbeda dengan 3, 2, 4. Lakukanlah pada 3 dan 4 seperti yang kau lakukan pada 2 dengan 1. Jadi boleh cukupkan dengan 2 dan 1. Jelas, Ustaz? Baik. Subhanallah. Bil misal yubah. Ya. Bil misal yattadihul maqal. Kita akan contohkan 2 contoh. Yang pertama tabayun, karena mu'alif mencontohkan pertama dulu tabayun. Fa illam tanqasim darabta kulla tsaniyah. Bila tidak habis terbagi, maka engkau lihat, bisa jadi engkau kalikan masalahnya dengan asal masalahnya. Ya. Kita masuk halaman ke-2 di papan tulis. Sabur. Papan tulis. Contoh, seorang wafat, laki-laki, ahli warisnya adalah istri. Istri, ada 1 anak laki-laki, ada 1 anak perempuan. Masya Allah. Kita kerjakan sama dengan tadi. Kita kerjakan dulu yang pertama. Ya, sebelum dibagi hartanya, ternyata anak
laki-laki ini wafat. Ya, nanti kita kerjakan dulu bagian haknya dia, karena anak laki-laki itu hidup ketika ayah seseorang tadi wafat. Berarti dia punya hak di situ, maka kita kerjakan dulu. Istri karena ada anak dapat sisa. Berarti 8, 1, 7. Sisanya ini berapa? 1, 3, 2 tambah 1, 3. 3 bagian. Berarti 3 kita kalikan 8 sama dengan 24. 3. Kemudian 7 kali 2 karena laki-laki 2 bagian. 14. Anak perempuan 1 bagian. 7. Selesai permasalahan yang pertama. Kemudian sebelum harta dibagi, ini sudah harta dibagi, anak laki-laki ini wafat. Yang ini wafat. Ahli warisnya, yang istri statusnya siapa sekarang di waris yang kedua? Ibu dari anak laki-laki ini. Kalau yang pertama tadi tidak ibu. Ibu. Berarti ibu dapat. Dan anak perempuan menjadi siapa sekarang? Saudari bukan. Saudarinya dia. Saudari dari yang meninggal ini. Nah, Ya. Kemudian dia punya ahli waris sendiri juga. Dia punya ahli waris sendiri juga. Ada sawina Syekh. Tabayun ya. Tabayun. Tidak, di sini tidak ada ahli waris sendiri lagi. Dalam contoh Syekh. Tidak, gampang berarti ini. Tidak ada ahli waris lagi. Ini di mana dia berbeda hak warisnya satu dengan lainnya. Dalam permasalahan yang kedua, ada ibu, kemudian ada saudari. Ibu dapat berapa? Anak sudah meninggal. Nah, 1 anak laki-laki. Anak perempuan 1. sisa 1 anak perempuan. Berapa? 6. 6. Anak perempuan, saudari berapa? Setengah. 1/2. 6 dengan 2 habis. Berarti 6. 6 dibagi 6, 1. 1. 6 dibagi 2, 3. 3. Saudari 3. Lahzah. Zawjah, syakir. Ya. Antara 6 dengan 8, ini bisa tawafuk kalau 6 dengan 8. Atau kita lanjutkan tabayun, tidak ada masalah juga. Seperti tadi adalah 24 dengan 6, ini tawafuk Ustaz. Bukan? Sahih.
Tabayun. Ada sebentar. Watarji'u birraddi ila khamsah. Allati hiya الزوجة في الأولى اثنان فرضا وردا للشقيق فرضا وردا. Tiga dan empat dan satu dan tiga berarti empat. Rod kan ya? Jadi empat rodnya. Empat, satu, dan tiga. Sepertinya ada kesalahan di dalam kitab rujukan. Baik. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat akhirnya bagaimana. Tadi antara empat dengan dia ini kan dibagikan 14 akan dibagikan kepada 4 bagian. Nah. Kalau umpamanya tabayun, ya, tabayun, maka tinggal 4 dikali 24. 4 dikali 24. Tapi ini sepertinya bukan tabayun. Coba anda fahami ini lagi Ustaz ya, sebentar ya. Nah. Atau kita pending dulu aja. Ustaz. Hah? Iya, Ustaz. Nu'ti fursah mubasyarah. Taib. Masalahnya, taib. Kita pending dulu aja permasalahan yang kedua, yang tabayun dan tawafuk. Adapun tadi yang inkisam sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, terkait dengan perhitungan, alhamdulillah sudah dijelaskan satu bagian dari pembahasan munasakhat. Kita berikan kesempatan langsung untuk soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan waris secara khusus kami sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Kita terima untuk telepon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Taib, ahlannya Pak Mul. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Nah. Ini kedua orang tua sudah meninggal dunia, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, batas limit waktu untuk pembagian harta warisan, Ustaz. Berapa lama? Kemudian bagaimana, apa hukumnya apabila ada ahli waris yang menahan tidak membaginya, Ustaz? Apakah ada dalilnya itu, Ustaz? Baik. Itu saja Pak Mul. Itu aja, Ustaz. Nah, Tanya saya, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan simak jawabannya Pak Mul. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ya. Wallahu a'lam. Allah membagikan bila seseorang wafat hartanya dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan untuk anak-anak kalian. Bila seseorang wafat, Allah mewasiatkan untuk anaknya yang laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau Allah wasiatkan berarti dia wafat, Allah mewasiatkan seperti ini. Namanya wasiat Allah tentu langsung kita laksanakan ketika setelah wafat. Setelah dia selesai dikebumikan dan diselenggarakan jenazahnya, langsung setelah itu mumpung masih berkumpul semua ahli waris untuk dijelaskan hak waris masing-masing. Ya. Dan tentu tidak boleh melambatkan. Karena pada saat itu ketika wafat itu masing-masing langsung mendapat hak. Bila ada pihak yang melambatkan
Ya, bila ada pihak yang melambatkan, maka tentu Allah akan memurkainya. Karena dia melambatkan hak orang lain, dia menzalimi orang lain. Itu kalau kita ibaratkan dengan transaksi manusia dengan manusia. Anda bekerja kepada seseorang memberikan jasa. Rasulullah mengatakan, "A'tul ajira ajrahu qabla yajifa araquhu." Sebelum kering keringat orang yang Anda angkat untuk bekerja pada Anda tadi, langsung Anda berikan umpamanya untuk memperbaiki genteng. Disepakati berapa Pak biayanya? Tadinya biayanya 200.000 Pak. Ya, selesai dia turun dari genteng dan masih keringatnya ada, langsung diberikan 200.000-nya. Jangan tunggu, ntar dulu ya Pak ya, saya ke warung dulu atau ke ATM dulu. Duduk dulu aja, ini ada minum. Berarti kering keringatnya ini. Anda pulang keringatnya sudah kering. Itu dimurkai oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa hak sama manusia itu diberikan secepatnya. Itu transaksi antara manusia dengan manusia. Kalau waris, Allah yang menetapkan menjadi hak masing-masing. Berarti setelah dia wafat, itu langsung warisannya dibagi. Ya, langsung warisannya dibagi di saat itu juga. Bila ada yang menghalangi, sama dengan tadi. Kalau saja menghalangi transaksi antar manusia, itu adalah berdosa dan dimurkai Allah. Apalagi transaksi ini Allah yang menetapkan perpindahan hartanya kepada ahli warisnya. Maka tentu jangan main-main dengan kezaliman, menzalimi, apalagi dizalimi orang yang terdekat. Begitu juga Rasulullah SAW ketika beliau mengambil zakat dari para muzaki, lalu masuk waktu sholat, beliau pergi sholat dan emas itu ditaruh di rumahnya. Beliau sholat. Setelah sholat, biasanya Rasulullah SAW setelah sholat beliau zikir duduk sebentar, zikir azkarus sholat, ba'da sholat, zikir setelah sholat. Tapi kali ini tidak. Beliau langsung berdiri, masuk ke rumah beliau, sehingga para sahabat di waktu itu tercengang. Enggak biasanya Rasulullah melakukan hal seperti itu. Lalu beliau membagikan emas itu kepada mustahiknya, lalu masuk lagi ke masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, saya tahu kebingungan kalian, tidak biasanya aku seperti ini setelah sholat. Kata Rasulullah SAW, setelah sholat tadi aku ingat emas zakat belum aku bagikan. Lalu Rasulullah memberikan hikmahnya, khawatir keterlambatan tadi. Akhsha yahbisani yaumal qiyamah. Saya khawatir emas tersebut, emas zakat tadi bila terlambat, dia akan menahanku nanti dari akhirat. Terlambat umpamanya 10 menit, ya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 1 menitnya kalikan sajalah. Berapa puluh tahun harus mengantri di hadapan Allah Azza wa Jalla, nanti dilambatkan oleh Allah. Karena dia melambatkan hak fakir miskin. Ya. Kalau yang akad antara manusia karyawan tadi pasti tidak mau karyawan terlambat setengah hari, 1 hari. Kalau yang manjat genteng tadi, terserah saya bayar ya Pak. Tentu tidak ada dia mau. Kalau ada kesepakatan dari awal, bayarannya di akhir bulan, atau bayarannya Pak, bayarnya nanti gajiannya, walaupun Bapak kerjanya sekarang, kalau ada kesepakatan tentu tidak ada masalah. Ya. Maka begitu juga dengan hak para ahli waris ini. Jangan ada yang berani melambatkannya, khawatir selama dia melambatkan tadi. Kalau Rasulullah SAW saja amalan sunnah beliau tinggalkan, zikir ba'da sholahnya, untuk memberikan hak pada mustahik fakir miskin, ya, ini memberikan hak para ahli waris. Tinggalkan amalan sunnah tadi. Ya, sedangkan menyelenggarakan yang mayit itu wajib. Tentu yang wajib dikerjakan dahulu. Ya, selesai yang wajib kerjakan dahulu, baru kemudian berikan hak
ahli waris kepada warisan kepada haknya pemiliknya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Pak Mul. Dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dari Abu Hasim di Bekasi. Abu Hasim, silakan pertanyaannya. Ya, mau nanya tentang hukum kerja di perusahaan kurir yang sebagian besar transaksinya itu lewat COD. Saya di bagian IT infrastrukturnya. Kurir tapi cuma. Iya, kurir. Berarti Anda mengantarkan barang dan tidak ada transaksi lagi kan ya? Kalau saya sih bagian IT-nya yang bikin aplikasi. Bikin aplikasinya. Kalau Anda bisa, masalahnya COD itu akadnya di awal kan akadnya dain bidain. Itu hutang dengan hutang. Kecuali kalau siapa namanya merchant, pedagang, itu dia menjelaskan barangnya. Namanya dia beri nomornya kitab dia punya 10. Dia katakan ada yang beli umpamanya 1 set, dia tandakan yang ini saya jual kepada kamu di foto. Ya, setuju. Ini berarti muayyan. Kalau muayyan tidak termasuk jual beli hutang dengan hutang. Ya. Maka ini boleh. Tinggal Anda robah IT sistemnya kalau bisa. Anda robah bahwa setiap transaksi antara merchant itu barangnya jelas. Ada kode khususnya. Ya. Itu kalau memungkinkan tidak jadi hutang dengan hutang. Tapi bila tidak memungkinkan seperti banyak yang terjadi, dia punya tiga set buku Syarhul Mumti', kitab Syarhul Mumti'. Lalu dijualnya 1, tapi yang mananya dia tidak jelaskan. Ya, itu namakan dengan dain, hutang namanya, ghairu muayyan atau ma fi dhimmah. Kemudian uangnya pun tidak ditransfer saat dia bertransaksi dengan merchant. Karena COD kan beda tempat. Iya, betul. Itu sebetulnya akadnya tidak sah karena hutang dengan hutang. Apa yang bisa dilakukan? Harusnya kalau dia kurir dari perusahaan, ya, dia dari perusahaan penjual, dari perusahaan platformnya, dia bisa berakad ulang lagi dan dia menerima akad wakalah dari si penjual untuk berakad. Ketika dia serahkan, Pak, ini kami jual, setuju Anda? Setuju. Kalau dia bilang nggak setuju, tidak ada masalah. Soalnya waktu di ini saya lihat di platformnya harus ketika barang datang sebelum dibuka harus dibayar dulu. Sebelum barang datang? Setelah barang datang, sebelum paket diserahkan harus dibayar dulu. Setelah bayar baru paket diserahkan dan boleh dibuka. Ya, berarti tidak ada akad lagi kan? Iya. Kalau tidak ada akad lagi, akad yang pertamanya tadi hutang dengan hutang tidak boleh. Oke. Ya. Berarti kerja di sini kalau bisa diganti ya Ustaz. Sebaiknya sebagai muslim, masalah rezeki di mana aja ada. Tapi bisa Anda perbaiki tentu lebih baik daripada berpindah. Tapi masalah rezeki kalau Anda lihat di tempat lain lebih banyak rezekinya, ya Anda harus juga Anda di sana. Tapi maksudnya bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, juga menjadi kewajiban kita untuk memperbaikinya. Tidak di sana pun Anda, minimal Anda sampaikan kepada pihak perusahaannya, siapa tahu Allah berikan hidayah kepada mereka dan mereka mau melakukan transaksi sesuai dengan syariat sehingga semua sistemnya menjadi halal. Oke. Ya. Demikian akhi. Terima kasih. Nah, insyaallah. Wa iyyakum jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang lain masih di line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Safarudin di Makassar, Bone, Pak. Ahlan Pak Safarudin. Insyaallah, silakan. Ya. Ini pertanyaan saya, Pak. Bagaimana hukumnya orang yang membagikan harta dari orang tua tapi tidak sesuai dengan kemampuan membaginya, Ustaz? Tidak sesuai dengan apa, Pak?
pembagiannya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tidak, maksudnya tidak pergi rata. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pak Safarudin bertanya terkait pembagian harta dari orang tua yang tidak sama rata kepada anak-anaknya, Ustaz. Bagaimana hukum? Orang tua memberikan hibah atau waris? Hibah, Ustaz. Orang tua memberikan hibah kepada anak tidak rata. Ya. Dalam masalah ini sudah pernah kita bahas dalam masalah hibah. Hibah orang tua kepada anaknya. Hibah orang tua kepada anaknya harus adil. Dan Allah dan Rasulullah mengatakan wattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dan adil kan tidak semesti rata. Sebagian ulama mengatakan adil di sini berarti 2:1 antara laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, sama dengan adil dalam waris. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, ini mazhab Syafi'iyah kalau saya tidak salah, tidak mesti mengikuti adil dalam waris, karena itu adil dalam waris. Dalam hibah terserah orang tua, bisa 1:1 laki perempuan. Walhasil ya, kalau 1:1 ya, dan pihak yang laki-laki redho, ayahnya menanyakanlah, ayah tahu ini ada khilaf para ulama, kata ayah. Harus ada yang rata, ada yang boleh 1:2. Kalau 1:2, mereka mengatakan lebih dekat kepada sama adil dengan makna waris. Kalian setuju yang mana? Kami setuju yang rata, ayah, kata dia. Ya udah, kalau setuju rata, tidak ada masalah, ayah bagikan. Ya, kalau ayahnya mengatakan, kalau mereka mengatakan, ya kita ikuti aja yang di Al-Quran, ayah yang waris. Ya udah. Berarti kalian yang berlebih, yang kurang, yang laki-laki setuju, karena hak kalian jadi kurang hibahnya. Setuju kami. Kalau setuju tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita, Pak Safarudin di Bone, barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima hadiah atau kiriman makanan dari pasien yang kita rawat di rumah sakit? Dan jadi kita perawat di rumah sakit, seringkali ketika pasien pulang, untuk yang pulang memberikan kepada kita kiriman makanan, Ustaz. Jazakallah khair. Sisa makanannya kah atau makanan lain yang baru? Makanan yang baru, Ustaz. Hadiah. Hadiah. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Ini harusnya pihak rumah sakit punya aturan terhadap perawatnya, terhadap tenaga medisnya. Ya, atau tim dokternya atau yang merawatnya. Itu tidak dibolehkan mereka menerima apapun hadiah dari para pasien. Karena ini bagian dari riswah. Ya, bahasa apa? Kalau bahasa aturan pemerintah, gratifikasi. Kalau itu rumah sakit nasional namanya gratifikasi. Lebih dari 500.000 nilai hadiahnya itu akan dipermasalahkan oleh negara. Dianggap tindakan korupsi. Ya, maka disosialisasikanlah sebaiknya kepada karyawan. Kalau di rumah sakit swasta, baik rumah sakit swasta pemerintah, sosialisasikan untuk tidak menerima apapun. Dan disosialisasikan juga kepada para pasien dan keluarganya. Jangan memberikan sesuatu, sebaiknya dibuatkan pernyataan di awal, tidak memberikan sesuatu kepada pasien, kepada tenaga medis. Ya. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari Bapak Eeng Rasmana. Beliau bertanya, saya memiliki usaha di mana modalnya pinjam dari riba, Ustaz. Apakah keuntungan dari hasil usaha tersebut haram bagi saya untuk mengambilnya? Jazakallah khair. Wallahu alam. Dia kalau sudah berlalu, ya, dan sekarang sudah ada pinjaman di tangannya riba, yang harus dilakukannya sekarang bertobat kepada Allah dan menghentikan riba tersebut.
Bagaimana menghentikan riba? Tentu dibayar pokok hutangnya. Ya. Setelah itu ada selama ini Ustadz yang sudah berkembang. Selama ini sudah berkembang tadi, dalam hal ini ada khilaf para ulama. Pendapat yang terkuat, terkadang kalau khilaf malah pusing orang. Pendapat yang terkuat bahwa keuntungan yang sudah didapat selama ini dan Anda tidak tahu itu adalah haram. Riba itu sebelumnya Anda tidak tahu itu haram, keuntungannya adalah halal. Yang selama ini tidak tahu tersebut. Semenjak Anda tahu, tentu haram keuntungannya dan uangnya itu pun haram dipegang. Ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan demikian Bapak Eng, barakallahu fik. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Budiah di Jakarta. Bagaimana hukum hutang yang pemberi hutang sudah meninggal, Ustaz? Dan yang berhutang sudah meminta diikhlaskan agar hutangnya dibebaskan oleh ahli warisnya. Lalu ahli waris menyetujui tanpa berunding dengan ahli waris yang lainnya. Apakah status hutangnya tersebut tetap atau sudah gugur karena yang berhutang sudah meninggal, Ustaz? Atau apakah harus ditanyakan ulang statusnya ke ahli waris yang lainnya? Jazakallahu khair. Yang memutihkan baru ahli waris yang satu. Nah, Yang hak dianya gugur sudah, karena dia sudah mengikhlaskan. Hak ahli waris yang lain, tentu tanyakan lagi kepada mereka. Maka umpamanya seseorang berhutang kepada seseorang yang wafat tadi punya anak laki, anak perempuan, dan istrinya sudah wafat. Nah. Ya, hutangnya umpamanya 300 juta dipinjamkan. Kemudian setelah dia pinjamkan, wafat. Dan ketika dia ingin bayar, sudah wafat. Dia yang ngomong sekarang, yang ada ahli warisnya yang dia kenal adalah anak perempuan. Anak laki-lakinya mungkin kerja di luar negeri atau di pulau lain dari Indonesia, di Indonesia. Ya. Dan tidak enak juga dia ngubungin pakai telepon umpamanya. Tapi sekarang yang ada ini dia tahu, dia datangin, yang anak perempuannya mengatakan saya sudah putihkan ibu, tidak apa-apa. Itu bapak atau ibu yang pinjam ke ayah saya. Ya. Yang diputihkan baru sepertiganya, 100 juta baru. Yang 200 belum ada yang memutihkan. Karena hak warisnya dia kan cuma 100 juta. Ya. Maka dia wajib menghubungin yang memiliki hak 2/3 itu anak laki-lakinya. Jauh, mintalah nomor teleponnya ke adik perempuannya tadi, atau kakak saudari perempuannya tadi. Ada telepon saudara, kan kamu berdua dulu ingat kami. Ya, kalian punya dulu anak laki perempuan. Oh iya, abang saya sekarang sedang tugas di Kalimantan, perusahaan minyak di Kalimantan umpamanya. Ya, ini nomornya, silakan dihubungin. Hubunginlah, tanyakan, kami ingin bayar hutang, kami berhutang kepada ayah kalian dahulu 300 juta. Dan ketika kami sudah ingin membayar, ternyata ayah kalian sudah wafat. Ada uang yang bayar, sudah wafat. Dan adik yang saudari kamu, kami sudah ingin bayar kepada dia, dia katakan saya sudah ikhlaskan. Dan saya tahu haknya dia cuma 1/3 dari piutang tadi. Piutangnya adalah 300 juta, 1/3 100 juta. Tinggal lagi 2/3 100 juta hak Anda. Ya, mohon nomor rekening saya akan transferkan ke Anda. Ya, kalau dia mengatakan, oh tidak perlu bu, kalau saudari saya mengikhlaskan, saya juga ingin mengikhlaskan dan pahalanya untuk ayah saya, umpamanya. Ya udah selesai. Masya Allah. Tapi kalau dia, ibu bayar setengahnya aja, saya juga lagi sedang butuh biaya, ternyata sekarang bayar ke saya 200 aja ibu, yang 100 saya sama adik saya mengikhlaskan 100 untuk ayah, saya juga ikhlaskan 100 untuk ayah. Tapi yang 100 saya butuh, transferkan aja. Selesai urusannya. Baik. Dan harus ditabayinkan terlebih dahulu semuanya, Ustaz ya? Iya, seperti tadi caranya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi penjelasan dan pencerahan yang bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok. Bibi saya bernama Nur, Ustaz, meninggal tahun 2020 bulan Desember. Beliau meninggalkan suami dan 2 anak laki-laki. Sebentar. Ya. Wafat Desember 2020. Dia meninggalkan suami dan 2 anak laki-laki. Sebelum meninggal, beliau berwasiat. anak laki-laki 2. Nah, Ustaz. Terus? Sebelum meninggal,
Beliau berwasiat untuk tidak menjual rumah yang atas namanya dengan alasan untuk tetap digunakan sebagai taman pendidikan Quran. Dan mohon penjelasannya Ustaz, apakah wasiat tersebut tetap berlaku mengingat ada hak waris yang untuk yang ditinggalkan? Bolehkah wasiat tersebut dijalankan? Jazakallahu khair. Rumah milik ini Bu Bu Nur. Nur. Naam. Dia berwasiat tapi bukan mewakafkan. Naam. Naam, Ustaz. Di sini Dia hanya mengatakan apa? tetap Jangan- digunakan sebagai taman pendidikan Al-Quran. Lah, lalu hak suami dan anak tidak ada. Tidak, Ustaz. Hanya ada pada rumah tersebut. Wallahu a'lam. Kalau dia ikrarnya wakaf, tidak ada masalah. Tentu tidak ada hak suami dengan anak. Berlaku sebagai taman Quran, Ustaz. Ya, kalau wasiat bila saya wafat, ya berlaku taman wakaf. Kalau dia wasiat bahwa berlaku bila saya wafat, lagi saya hidup, kata dia itu nama semua milik saya, tidak ada wakaf. Ya. Dan bila saya wafat, maka tetap itu sebagai taman Quran. Wasiat saya. Maka wasiatnya batal kalau rumah itu lebih dari 1/3 keseluruhan hartanya. Andai umpamanya Bu Nur ini tidak punya rupiah, tidak punya emas, tidak punya yang lain, hanya rumah itu. Ya. Maka itu tidak boleh. Nilai rumahnya tadi, kalau nilai rumahnya umpamanya 900 juta, dijuallah rumah tadi, dibelikan 1/3-nya 300 juta, dibelikan rumah, dibuatkan wasiatnya untuk taman Quran. Yang 600 dibagi kepada ahli waris, pada suami dan 2 anak laki. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, demikian jawaban yang disampaikan pendengar kita di Depok. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Izin bertanya Ustaz, terkait pekerjaan tahun 1997. Suami Ana pernah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Baru bekerja 2 hari, suami memutuskan untuk berhenti karena merasa tidak cocok. Tapi saat akhir bulan, ternyata suami ditransfer 1 bulan gaji. Lalu uang tersebut digunakan. Dan setelah beberapa waktu, suami ditelepon oleh perusahaan tersebut untuk mengembalikan uang yang sudah habis terpakai. Ketika suami Ana ada uang untuk mengembalikan, perusahaan itu sudah tutup dan ownernya adalah perusahaan di Inggris. Bagaimanakah penyelesaian yang terbaik, Ustaz? Kalau tidak akan ada tuntutan lagi, sedekahkan atas nama ownernya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan uang zakat, Ustaz, apakah boleh langsung diserahkan kepada anak yatim piatu yang memang secara lahiriah membutuhkan dan fakir dan miskin? Atau perlu ditabayunkan dengan walinya, apakah ada orang tua atau pamannya yang menanggungnya? Jazakallah khair. Allah barik. Status yatim tidak ada hak sebagai penerima zakat. Hak penerima zakat ada 8. Bila anak yatim tadi masuk kepada salah satu yang 8, dia boleh menerima zakat. Bila tidak masuk, maka tidak boleh. Andai masuk kepada hak fakir atau hak miskin, tinggal dilihat anak yatim ini punya warisan dari orang tuanya berapa. Ada rumah kos-kosan, ada rumah, ya. Dan dari kos-kosannya dia tentu bisa hidup. Berarti dia tidak termasuk fakir miskin. Tidak boleh dia menerima zakat. Tentunya. Ya. Tinggal Anda tanyakan, kalau Anda tetangga dekat, Anda tahu tentu itu rumah milik siapa, milik ayahnya yang telah meninggalkah. Ya, bila Anda tahu itu milik ayah yang telah meninggal, ya, maka tidak wajib, tidak boleh, tidak sah Anda memberikan zakat kepada dia. Tapi memang Anda tahu itu milik dia. Tapi karena anak ini masih kecil, umur 5-7 tahun, kan tidak ngerti ngurus rumah tadi. Walhasil anak ini makan aja kadang ada, kadang tidak. Padahal rumah kos-kosannya banyak. Yang ngurusin mungkin pamannya atau mungkin siapa yang tidak peduli dengan dia, ya, ini tetap boleh diberikan zakat karena statusnya walaupun dia pemilik harta tapi
tidak mendapatkan hartanya. Tidak bisa dia menggunakan hartanya. Baik. Nah, kalau atas jawaban dan penjelasannya, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Alfian di Makassar. Dan penanya yang lain yang sama menanyakan bagaimana hukum memakan gaji dari hasil kerja yang kita bekerja dengan menyogok di awal kali masuk, Ustaz. Jazakallah khair. Allah Ta'ala. Orang yang masuk dengan membayarkan uang rishwah atau uang sogok, terlanjur melakukannya sekarang, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan konsekuensi dari taubatnya, dia pun wajib menyampaikan kepada pihak tempat dia bekerja. Menyampaikan bahwa saya dulu masuk dengan sogok. Kalau kalian anggap, kalau tuan-tuan anggap saya pantas melakukan pekerjaan, ingin terus tetap di sini, saya tidak ada masalah. Kalau itu merupakan melanggar aturan dan harus berhentikan, saya siap berhenti. Ya, maka jika pihak perusahaan atau instansi tadi mengatakan, ya pekerjaan kamu bagus, tidak ada komplain dari divisi kamu tentang kamu, ya kami tetap terima kamu, tidak ada masalah. Tadi, adapun yang itu terima kasih penyampaiannya, kami akan panggil karyawan kami yang melakukan menerima sogok dengan kamu, dan itu ada sanksi sendiri. Ya, seperti itu umpamanya. Kalau begitu halal dia mendapatkan gajinya setelah dia bertobat tadi. Kalau konsekuensi dari pertobatan yang tadi dia diberhentikan, itu lebih baik bagi dia. Tapi kalau dia diam saja, halalkah atau tidak? Tergantung. Kalau dia diam saja, tidak disampaikannya, berarti dia tidak bertobat. Tergantung kondisinya, cakap atau tidak dia melakukan pekerjaan tadi. Harusnya dia melakukan pekerjaan X, ternyata tidak mampu dia lakukan. Ya. Karena dia masuk dengan sogok. Berarti tentu gajinya tidak halal. Karena dia tidak bisa, dia digaji tanpa melakukan pekerjaan yang diamanatkan kepada dia. Ya, seperti itu. Kalau dia cakap melakukan pekerjaannya, gajinya halal. Ya, umpamanya sudah kata mereka udah menjadi tradisi Ustaz, kalau nggak pakai sogok walaupun kita semuanya lulus di tahap akhir umpamanya tetap akan diganjal oleh orang-orang yang minta sogok tadi. Kalau seperti itu, sogoknya Anda semoga tidak berdosa karena Anda dizalimi. Ya, yang berdosa adalah yang mengambil uang sogoknya. Ya, dan gaji Anda halal. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa, barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat sebelum kami berikan via telepon kembali dari hamba Allah di Ciputat. Ustaz, ayah saya telah meninggal dan saat terakhir beliau tidak ada wasiat apapun terkait harta warisnya. Beliau memiliki satu rumah dan meninggalkan ahli waris istri dan juga 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan yang masih hidup semua, Ustaz. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Terus? Ya, seorang istri dan 6 anak, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan yang masih hidup semua, Ustaz. Apakah harta tersebut dibagi waris, Ustaz, walaupun ayah tidak ada perkataan apa-apa terkait dengan harta tersebut? Memang seseorang wafat tidak ada perkataan dia. Ketika dia wafat, dia dipanggil oleh Allah. Nah, manalah sempat dia mengurus hartanya. Ya, yang penting persiapannya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah yang bagikan harta. Harta cara pembagian waris yang kita jelaskan dalam banyak pertemuan telah lalu, ya, itu bukan ucapan yang meninggal, bukan ucapan saya, itu ucapan Allah yang memerintahkan bagi seperti itu bila ada yang wafat. Bahkan bila ayahnya yang punya harta di dunia tadi berwasiat, ini rumah ini untuk anak saya, kalau saya wafat ini rumah saya wafat. Ini semuanya batal. Karena ini menentang ketentuan Allah dalam pembagian harta bila orang wafat.
Dan Nabi pun mengatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, tidak sah wasiatnya. Maka andai pun dia wafat, dia katakan ini untuk ini, kalau saya wafat untuk ini, itu tidak ada gunanya. Memang semuanya dikembalikan kepada hukum waris yang Allah katakan dalam firman-Nya surat An-Nisa. Istri dalam kasus ini dapat 1/8 dibagi setelah, kemudian sisa 8, 1, 7. 7 akan dibagikan laki-laki 2 kali 2, 4 bagi ke 8 bagian. 8 kali 8 4. 64. 8 ke 1, 8. Laki-laki 2, 14. 14. Perempuan 7. 7. Begini pembagiannya. Semua harta waris dari yang meninggal dibagi seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan perhitungan yang disampaikan. Demikian, silakan bisa dilihat. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Hamba Allah di Bekasi. Silakan. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini Ustaz, seperti yang terakhir tadi. Nah, seorang bapak meninggalkan istri, 2 anak laki, 4 anak perempuan. Iya. Seorang anak laki ingin membayari warisan tersebut dengan harga 400 juta rupiah. Kemudian pembagiannya seperti apa Ustaz? 400 juta dibagi 64, hasilnya dibagi bagian masing-masing tadi. Paham? Ya, jadi yang jadi permasalahannya begini Ustaz, sebagian anak perempuan ada yang menginginkan tanah. Berarti dia tidak mau jual bagiannya dia. Iya Ustaz. Ya udah. Kalau dia mau tanah, Anda hanya bisa mendapatkan 7/64 dari tanah. Bagian yang mana? Ya. Tentu disepakatilah bagian yang manakah 7/64. Tanahnya berapa luasnya? Sekitar 6.000 meter Ustaz. 6.000 dibagi 64 berarti 100 meter. 6.000 dibagi 64 berarti 100 meter. Ya, lebih kurang Ustaz. Ya, dia dapat 100 meter dia. Dia minta bagian depan. Kemudian Ya, tidak bisa lah bagian begini, depan. Ustaz. Bagian depan Anda hanya memiliki situ 7/64 dari bagian depan. Bagian tengah, bagian belakang. Lalu pembagiannya bagaimana? Lurus ke belakang begitu. Kalau diambilnya saya sebagian depan aja yang 100 di depan semuanya, ya tidak boleh lah. Bagian yang ke jalan. Makanya kalau harta yang seperti itu, Kemudian salah seorang dari anak Halo, akhi disimak dulu jawabannya ya sebentar. ada jeda beliau. Kemudian salah seorang dari anak laki-laki Akhi disimak dulu jawaban dari Ustaz sampai selesai dan volume radio atau TV-nya dikecilkan supaya tidak ada feedback. Volume radio atau TV-nya dikecilkan dulu, akhi. Iya, Ustaz. Baik. Silakan, Ustaz. Dikecilkan dulu, akhi. Iya. Kemudian salah seorang anak laki-laki tersebut kan mempunyai istri dan anak, tapi ingin menghibahkan warisannya tersebut kepada adik-adiknya yang perempuan karena miskin tadi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Boleh, Ustaz? Tinggal diskusi sama anak istrinya dia. Dan Demikian cukup jelas insyaallah ya. iya, iya. Nah, Ustaz. alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, akhi. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Mohon maaf dan sebagai khitam Ustaz silakan. Ya, semoga bermanfaat. Kalau bagian harta yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pasti tidak akan ada ribut bila Anda seorang muslim. Karena yang membagikannya Allah dari langit, dari atas arasnya,
Allah membagikannya, menurunkannya dalam kitab cara pembagiannya. Siapa yang mau ribut? Harta milik Allah, nyawa milik Allah, Allah yang membagikan. Tentu itulah yang paling benar dan adil. Maka pelajarilah kitab Allah keseluruhannya, dan juga dalam bab waris ini makna dari beberapa ayat di surat An-Nisa. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.